ya yang kurang sepadan dengan usia anak kita, hati-hati, itu indikasi luka pengasuhan. Dengan dalih memberikan hadiah ke anak. Yang mau dikasih hadiah siapa? Anaknya atau bapaknya? Menghadiah diri sendiri begitu ya. Oke, hati-hati luka pengasuhan. Ataukah pernah merasa seperti ini? Kita memberikan banyak harapan dalam tanda kutip, ternyata bukan harapan, tapi cita-cita terpendam dialihkan ke anak kita. Dulu itu ibu pengen banget jadi dokter, nggak kesampaian karena bapak ibunya itu nggak punya uang. Sekarang bapak ibu mampu, kamu jadi dokter ya? Ada yang begini itu? Hati-hati, itu indikasi luka pengasuhan. Nah, sumbernya dari mana ibu? Luka pengasuhan itu persepsi yang muncul atau yang tertanam di pikiran anak kita. Tidak ada orang tua yang nggak sayang anaknya, betul? Semuanya pasti sayang. Tapi kebaikan kita kadang diterima anak berbeda. Maksud kita mendisiplinkan, tapi ternyata yang masuk di benak anaknya kita, mamahku galak, ya kan? Punya memori seperti ini? Punya? Oke, misal ini kan mau badan ya, anak-anak sudah mulai siap-siap beli tas kecil, tas angpau gitu ya. Saya pernah diprotes anak saya SMP punya ponakan SMP gitu ya, sama yang paling kecil masih TK waktu itu. Mama harus bersikap adil. Adilnya gimana anak? Kalau aku dikasih 100.000, Mbak Nisa 100.000, adik yang umur 5 tahun juga 100.000. Biasanya tak kasih 5.000 yang umur 5 tahun karena kebutuhannya berbeda. Menurut saya itu adil, ternyata di benak anak kita tidak adil. Ketidakadilan yang masuk di persepsi anak kita itu pemicu luka pengasuhan. Jadi luka pengasuhan itu persepsi emosi yang muncul. Makanya jangan praktek perdukunan ya ibu di rumah. Praktek perdukunan itu gini, kita sudah merasa benar tanpa mengkonfirmasi ulang ke anak kita. Loh, kan aku sudah jadi ibu yang tangguh, solihah. Siapa tahu, kan kita belum pernah tanya sama suami kita ya, saya sudah jadi istri solihah belum? Mahori celurutnya harus saking solihahnya gitu. Ternyata suami kita kriterianya tidak sama. Ya, hati-hati bu ya. Makanya penting mengkonfirmasi ulang apa yang kita lakukan ke anak kita sehingga tidak menjadi luka pengasuhan. Sumbernya biasanya dari bahasa cinta. Pernah mendengar bahasa cinta ada 5 ibu? Pernah ya? Itu mewakili 5 belahan otak dominan. Karena saya praktisi Stephen, saya pakai konsep Stephen bahwa setiap kita itu punya 5 kecerdasan ini jenisnya. Tapi ada satu yang dominan, satu yang menjadi sopirnya. Kali ini saya tidak akan membahas Stephen, saya hanya akan membahas tentang sumber lukanya. Orang yang dominan otak kiri, sumber lukanya biasanya terkait panca indera, terkait kebendaan. Misal dia suka dikasih hadiah, mamanya itu suka lupa ingatan. Nah, besok ya kalau kamu ini ikut lomba nanti pulang tak ingin rich. Begitu sudah siap, mama sudah masak ayam enak, pokoknya enak. Katanya rich, ayam. Hati-hati, anak yang dominannya otak kiri bawah, nah sangat peka dengan janji-janji hadiah. Bisa jadi kata-kata yang suka lupa itu loh mama-mama. Berangkat sekarang ya, nanti di sini jalan-jalan. Hati-hati, menurut kita itu sesuatu yang biasa gitu, tapi di benak kita anak-anak itu tertancap karena dia nggak mikir listrik, enggak ya, dia nggak mikir ekonomi, kesehatan dunia, covid dan sebagainya, nggak mikir. Dia hanya mikir aku, mamaku, ayahku dan duniaku. Sesimpel itu. Yang kedua, orang yang dominan tinggi biasanya luka pengasuhannya terkait kedudukan, terkait kemandirian. Biasanya anaknya itu seperti Umar bin Khattab gitu loh bu, anaknya mandiri, nggak suka dibantuin, tapi sulit pakai sepatu nggak selesai gitu loh, tapi aku bisa gitu. Biasanya anaknya begitu.
aku. Nggak mau dibantuin, kalau dibantuin nggak mau, tapi kalau lama nggak selesai marah-marah sendiri. Nah ini biasanya di kedudukan, dia sukanya itu diakui keberadaannya, bahwa aku pinter, dipuji deskriptif di prosesnya. Lukanya biasanya terkait itu. Kita nggak sabar terhadap anak kita yang sedang berproses. Kemudian luka pengasuhan sumbernya, kalau dominannya otak kanan atas, biasanya terkait kebebasan. Hati-hati ibu kalau anak kita sudah suka ngomong kayak gini, "Mah, aku boleh nggak? Sidik-sidik, boleh nggak? Boleh nggak?" Nanti kalau sudah SMP, luka pengasuhan ini berubah jadi tindakan aksi. Aksinya adalah kontradiktifnya. Mama itu nggak tahu aku. Nah biasanya kalau sudah SMP, SMA ngomongnya begini. Atau nggak mau ngomong tiba-tiba juder, pintunya ini ditutup kenceng, atau dia keluar rumah tanpa memberitahuan. Disorientasi biasanya. Kalau luka pengasuhannya dibiarkan sampai SMP SMA. Kemudian yang keempat, luka pengasuhan orang yang dominannya amigdala atau pusat perasaan. Orangnya halus, sukanya personal touch. Ada anak yang pulang baru naik kendaraan sudah, "Mama tadi kamu buruk, gini." Ada. Dia suka cerita, ceritanya pupil biasanya kalau feeling. Orang, "Temenku sepatunya baru, temenku dia." Nah ini luka pengasuhannya biasanya sumbernya adalah diabaikan, nggak didengarkan, kurang pujian, kurang banyak dipeluk. Anaknya biasanya gelendotan nih. Ada yang suka gelendotan terus dia hati-hati ibu, tindakan kita, mimik wajah kita itu membuat anak kita itu stimulasi terbaik di usia 0 sampai 1 tahun, sehingga dia trust, percaya bahwa dunia ini baik, memunculkan mindset positif. Mungkin kita tidak berkata, cuman dipendam di dalam hati, tapi mimik wajah kita, body language kita itu bahkan mempengaruhi lebih dalam daripada kata-kata kita. Terakhir adalah kedamaian. Anaknya baik, suka menolong biasanya, tapi rumah ini rasanya kayak pertempuran gitu, gencatan senjata antara ibunya sama bapaknya, tidak ada keakuran gitu, atau keluarga yang bising, yang terlalu banyak konfrontir di rumah. Ini biasanya luka pengasuhannya di kedamaian. Ibu, kita pasti ada, mau sedikit mau banyak. Cirinya adalah tadi, kita mau lari tapi kayak ada yang hindoli. Pede enggak ya? Pede enggak ya? Ada yang masih galau tentang usaha yang ditekuni. Ini aslinya bakatku enggak ya gitu. Ada yang salah jurusan juga ibu. Saya tuh sarjananya akuntansi. Ternyata kegiatan saya berhubungan dengan psikologi. Nah ini saya sedang melakukan taubat pengasuhan. Kuliahnya sekarang ambilnya psikologi, kegiatannya berhubungan dengan psikologi. Mengasuh ulang diri. Nah, pertanyaannya, mau tetap terjerat dengan luka pengasuhan diri sehingga berpengaruh sama anak-anak kita, diasuh oleh orang tua yang masih punya luka, yang esok jele-jele tempe? Ini ciri paling kuat nih, orang tua yang kalau pagi itu pengasuhannya bagus, tapi kalau sudah suntuk mulai beda lagi gitu ya. Fix, hati-hati, itu kita punya luka pengasuhan. Kalau tadi jawabannya tidak, apakah mau melakukan terapi luka pengasuhan ibu dan bapak? Berkenan? Oke, kalau berkenan kita lanjutkan. Apa itu terapi luka pengasuhan? Terapi ini adalah terapi eksperimental yang dilakukan secara sadar menggunakan 4 kata. 4 kata ini sangat familiar di kita. Yang pertama adalah terima kasih. Betul, familiar ibu? Yang kedua, maaf. Yang ketiga, tolong. Yang keempat, adil. Biasanya saya menggunakan gerakan. Gerakannya adalah, boleh ikuti gerakan saya ibu dan bapak? Terima kasih, maaf, tolong, adil. Oke, apa ibu?
Terima kasih. Ya. Adil. Terapi ini saya lakukan, kebetulan saya punya lebih dari 1000 klien Stephen. Rata-rata ketika yang sudah tes Stephen anaknya menginjak SMP, SMA itu baru kerasa. Karena luka pengasuhan saat ini itu nanti munduhnya kalau sudah mulai remaja. Itu sesuai dengan teori psikososialnya Erik Erikson, kalau Bapak Ibu pernah mendengar. Jadi manusia itu dari lahir dia punya tugas bagi manusia, tugas kehidupan, tugas psikososial namanya, yang tiap usia, rentan usia itu punya tugas yang harus diselesaikan di usia itu. Kalau ternyata belum selesai di usia itu, dia akan membuat tugas pengasuhan di usia selanjutnya, di tahap selanjutnya itu nggak bisa maksimal. Ibarat kita mau bikin sepeda motor, spare part pertama yang harus disiapkan apa? Misal rangkanya belum selesai nih. Nah, masih kurang satu bagian yang belum ditaruh, misal bagian roda belakang. Kira-kira di tahap selanjutnya ketika tes drive dia bisa jalan? Mungkin bisa jalan, tapi nggak maksimal, betul? Nah, seperti itulah tugas pengasuhan. Jadi tugas pengasuhan usia 0 sampai 1 tahun itu basic trust. Stimulasinya apa? Kemelekatan antara bapak dan ibu. Kulit ketemu kulit, banyak digendong. Jadi kalau ada orang tua yang masih mengatakan nyuwun sewu, ojo cah cilik cah bayi itu ojo kakek digendong mundak mambu tangan. Nyuwun sewu ibu, kalau di teori psikologi hal itu tidak berlaku. Justru semakin banyak didekat, semakin menyelesaikan tugas pengasuhannya kita sebagai orang tua di tahap itu. Tahap basic trust namanya. Kelak ketika dewasa, anak yang banyak didekat, dipeluk, ditimang sama bapak ibunya di usia 0 sampai 1 tahun ini, dia akan melihat dunia itu indah. Dunia itu baik, positif mindset. Taunya tidak pas bayi ibu, taunya ntar kalau sudah adolescent, udah mulai usia 12 tahun. Begitu. Dan selanjutnya ada usia autonomi, tahap autonomi, ada tahap inisiatif, ada tahap industri. Nah, anak kita di TK sama KB ini masuk di usia autonomi dan usia inisiatif. Tugas pengasuhannya adalah yang autonomi adalah membiarkan anak eksplor kemandirian, toilet training, makan sendiri meskipun masih tercecer sesuai dengan standarnya dia, bukan standarnya kita sebagai orang tua. Begitu. Usia inisiatif adalah anak sudah mulai kepengen sendiri. Aku maunya gitu. Bukan mama boleh gak? Hati-hati, mumpung sudah menunjukkan indikasi luka pengasuhan, saat itu bertobatlah. Mau tobat sama-sama ibu? Mau ya? Oke, lanjut. Ngapain sih terus TMTA-nya yang pertama? Terima kasihnya seperti ini ibu, yang deskriptif dan sesuai kronologi. Misal, terima kasih ya sudah jadi anaknya ibu. Ibu itu menunggu kelahiranmu 12 tahun. Ibu berdoa, bapak ibu berdoa, mengharapkanmu hadir di dunia. Allah kasih kepercayaan amanah di usia itu yang sudah tidak lagi muda. Terima kasih ya sudah jadi anaknya ibu. Jadi kronologis ceritain. Lagi mungkin dalam satu kesempatan, Mbak, makasih ya. Tadi itu ibu dalam keadaan sangat galau. Lagi mana tambah motornya mama kebangun, nggak doyong nolong, panas sih saya. Gusti, terus langsung sampai rumah tiba-tiba kamu nyodorkan es teh ke ibu. Makasih. Jadi maaf yang kronologis dan deskriptif. Boleh dibantu ditekan itu. Next. Caranya ibu, bapak, tadi saya mencontohkan satu di terima kasih.
ajak anak keluar rumah. Kenapa harus keluar rumah? Karena di rumah triggernya banyak. Di situ aku dihukum ibuku. Di situ kemarin aku nggak mau makan dipaksa makan dan sebagainya. Triggernya banyak kalau di rumah. Dan jangan semuanya. Kalau putra kita 3, culik satu-satu. Bawa satu, hari ini aku, besok ayah ya. Bawa satu keluar, ngapain? Jajan. Kenapa harus jajan? Anak laki-laki itu bisa diajak ngomong ketika kenyang, betul? Apakah seperti itu Bapak? Kalau bapak-bapak 2 kenyang sama puas gitu kan. Kalau anak laki-laki kenyang, baru biasa diajak ngomong. Kalau perempuan itu kalau sambil nyemil gitu kan enak ya ngobrolnya ya. Jadi cari tempat yang kondusif, bisa diajak ngomong. Kalau saya biasanya beli apa gitu, terus nongkrong di lapangan, di pojokan, tempat yang memungkinkan saya bisa nangis tanpa malu. Kalau di tempat warung gitu kan kelihatan orang banyak gitu ya, nggak bisa eksplor rasanya kita gitu. Kalau sudah duduknya jangan berhadapan tapi berdampingan. Kenapa berdampingan? Karena kalau berhadapan serasa diinterogasi. Anaknya semakin nggak mau ngomong. Kemudian kalau sudah terapkan TMTA 11, nggak usah semuanya gitu, tapi kita tetapkan. Oh ini aku mau ngomong saat kehamilan sampai usia 1 tahun gitu. Oh ini aku mau ngomong peristiwa di usia 2 tahun sampai 3 tahun gitu. Karena memang proses ini nggak bisa satu kali selesai Ibu dan Bapak. Dia ada yang 3 bulan baru terasa. Tergantung tingkat lukanya banyak apa sedikit gitu. Kalau sudah ucapkan terima kasih dan ulangi lagi sampai membuahkan hasil. Boleh mencoba Ibu Bapak, berkenan? Berkenan ya? Mencoba langsung 2 tahap. Ini nanti dulu, saya akan ngomong tentang ini dulu. Yang maafnya juga sama, deskriptif dan kronologis. Mbak, Mama minta maaf ya. Mama ingat dulu ketika kamu usia 2 tahun. Kamu itu ngomong sampai nggak tahu itu kamu maunya apa gitu. Mama mendekat, bantu ini salah, bantu ini salah, bantu ini salah. Mama gergeten, akhirnya secara nggak sadar Mama itu jiwet kamu. Jiwetnya sampai 360 derajat. Astagfirullahaladzim. Kamu yang tadinya menguangi, tiba-tiba diam, ekspresi yang tidak Mama harapkan. Harusnya kan kamu harus marah sih dulu, kayak Mama. Biar pas gitu loh, tetap marah gitu, battle gitu loh. Tiba-tiba nangismu diam, terus kamu melenggang Ibu ya. Kamu melihat Mama, dan seketika itu Mama langsung madep. Astagfirullahaladzim, salah. Tapi Mas kagum. Marah lagi akhirnya, lah masih dibilangin Mama bantuin lah. Sih, kadang ego kita itu menghalangi rasa kita, betul Bapak Ibu? Oke, kita latihan berkenan. Silahkan berpasangan 2-2. Boleh Ibu dan Bapak? Silahkan cari pasangan. Oh pas, Bapak dengan Bapak. Benar berkenan? Silahkan. Ibu berkenan? Berkenan. Silakan berpasangan 2-2, kenalan dulu. Nah, boleh mencondongkan diri. Oke, sudah. Ibu yang sudah punya pasangan katakan yes. Oke, yes. Mohon agak serong posisi duduknya, agak serong. Nah, agak serong dengan pasangannya masing-masing. Anjir kok ini kok. Mumpung nggak ada anak kita di sini. Sudah Ibu. Nah, selama berapa ya? 1-3 menit ke depan, tolong. Nah, silakan siapa yang mau berperan jadi anak sama berperan jadi ibu. Latihan. Bapak. Jadi Bapak. Siapa yang berperan jadi orang tua, jadi anak, nanti gantian kok. Oke, silakan tentukan. Kalau sudah ditentukan katakan yes. Oke, yes. Yang berperan jadi
peristiwa yang sangat mengganggu di otak kita gitu, tentang permintaan maaf dan ucapan terima kasih gitu ya. Tugas anak adalah memperhatikan orang tuanya, benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Siap Ibu? Kalau saya bilang Bapak siap, kalau saya bilang are you ready, katakan yes gitu ya. Are you ready? Oke, 3, 2, 1, sekarang. Lo disuruh awal loh. Oke, tepuk tangan untuk para ibu tadi yang sudah bercerita. Kok nggak ada yang nangis sih? Oh, Masya Allah. Memang harus nangis ya, bukan? Jadi silahkan ekspresikan. Semakin kita bercerita tentang detail masa lalu, itu seperti menaikkan lumpur di dalam hati. Lumpurnya nanti akan naik ke atas. Gitu. Ibarat itu gunung, nah magma yang ada di dalam gunung ini mulai terpanaskan, terus dia mulai naik ke atas dan keluar gitu. Harapannya kita kan anak mengekspresikan emosinya ya, mengeluarkan luka-lukanya, menceritakan apa yang dia batin selama ini ke bapak ibunya, betul? Betul. Oke, selanjutnya tadi ada yang sudah sampai ke maaf? Sudah ada? Nah, maafnya harus kronologis. Nah, Bapak minta maaf ya. Bapak ingat, ketika ibu menjiwit kamu, Bapak itu lihat, Bapak juga ikut-ikutan gergeten. Ya Allah Gusti, kalau diingat-ingat kita salah banyak ya, karena kita ini Bapak Ibu ya. Oke. Ibu, kondisi anak akan berbeda, tahapannya berbeda. Seperti kita minum obat, dia itu akan ada reaksi. Biasanya reaksi pertama bertanya-tanya, betul? Kalau berani dia cekel batu ibu, ibu sehat tidak? Kok tiba-tiba berubah? Yang biasanya jadi macan kok tiba-tiba berubah jadi kucing gitu. Jadi halus, jadi lembut. Gede entar sama aja. Gitu kan? Kalau sudah muncul kebingungan ke anak, sudah tidak lagi bertanya-tanya, tapi sudah mulai diam, tapi perasaan bingung. Bingungnya tadi gini, jujur nggak ya? Jujur nggak ya? Nanti kalau aku jujur nggak dimarahin? Jadi dia maju mundur, sudah mulai maju mundur tuh. Kalau sudah muncul kebingungan, biasanya akan diam. Dia mulai mau mengambil keputusan. Mulai satu-satu, ini aku mau ngomong yang ini atau ini enggak, ini yang ini kalau aku ngomong ini sudah mulai kayak gitu, meskipun tidak diucapkan. Kalau sudah diam, nanti akan mulai speak up emosi. Mama itu enak, mama biar. Nah, ini jurusnya kita sebagai istri, ternyata anak kita juga bisa ngomong kayak gini loh. Dulu itu aku tuh maunya ini. Saya tuh masih ingat, saya tuh pas kecil suka gerak dan lagu. Ibu saya nggak punya uang gitu ya, ibu saya nggak punya uang, terus teman-teman juga uangnya pas, kita sudah sampai ke toko, saya juga sampai ke toko waktu itu suruh beli stocking sama bu guru. Ternyata ibu saya nggak punya uang, saya tetap ke toko, ternyata saya melihat teman saya uangnya pas-pas semua, saya hanya ikut aja, pokoknya ikut gitu, sampai di toko tiba-tiba ada diskon. Jadi diskon itu dikumpulkan untuk beli stocking saya.
Waktu itu perasaan saya yang muncul adalah malu. Kenapa sih saya punya orang tua yang nggak punya? Begitu. Tapi ternyata kan orang tua tidak menjelaskan begitu ya, tidak menjelaskan alasannya nggak punya uang. Beberapa hari kemudian ibu saya bilang, "Dok, maaf ya Dok, kemarin itu benar-benar ibu nggak punya uang, tapi alhamdulillah sudah dapat stipend ya. Yuk belajar yang lebih rajin lagi." Gitu. Karena pendidikan yang akan mengubah menjadi keren. Waktu itu ibu bilang begitu, tak ingat-ingat terus. Tapi kan sudah kadung ada luka, betul? Saya dulu pengen les. Saya tuh pengen les banget, saya punya teman les. Mbak April, Mbak Isma, gitu. Teman-teman saya itu pada les gitu, kok saya nggak les ya? Kan kamu kan udah bisa gitu, bahasanya begitu. Tapi ternyata karena ibu saya nggak punya uang, luka pengasuhan saya harus ulang diri dengan apa? Bikin les-lesan. Bikin les-lesan itu membuat luka pengasuhan saya selesai, mengasuh ulang diri dengan melakukan apa yang tidak selesai dulu di waktu kecil. Begitu. Nah, ini juga akan sama. Ketika anak speak up, tantangannya adalah kita denial. Nah, kalau anak sudah mulai, mama itu begini, saat itu biasanya yang terjadi di kita apa ibu? Biasanya denial. Lah kamu sih, kan mama sudah bilang kok. Bukan, terjadi kan. Nah, kata-kata ini yang biasanya membuat anak kita semakin diam. Nah, saat inilah saat kita bertaubat. Berani bilang begitu, nah, mulai dari ini, setelah parenting ini, nanti sampai rumah, mama mau bertaubat. Tegar kambing. Blaming, menyalahkan keadaan. Ini tuh karena papamu. Pokoknya kalau istri salah, kembali ke pasal 1, istri itu gak pernah salah. Salah itu para ayah, para suami itu. Denial, ada blamingnya juga, menyalahkan. Atau yang terakhir adalah diksi blunder. Duk, mama minta maaf ya. Minta maaf karena kemarin tuh mama sudah marah-marah. Marah-marahnya itu karena kamu itu gak nurut sama mama. Minta maaf tapi ada blundernya itu loh. Tetap kita gak mau disalahin gitu. Ini yang membuat anak terus akhirnya tertutup botolnya, selesai, nggak akan ngomong lagi. Sampai di sini bisa dipahami ya? Apa tadi TMTA? Maaf, tolong, adil. Tolongnya adalah, loh, mulai hari ini mama mau belajar menjadi ibu yang baik, mau perbaiki kesalahan, mau bertobat. Yuk sama-sama yuk kita memperbaiki diri masing-masing. Tolong ingatkan mama ketika mama ada salah, nanti kita perbaiki, mama akan memperbaiki. Yang ketiga, yang keempat, adil. Adilnya nggak cuman bilang tolong ya ingatkan mama begitu, enggak, tapi jelas. Kemarin kakak yang kuliah dikasih uang mama 500.000, kamu yang masih SMA dikasih mama 100.000, apakah adil menurutmu? Jadi benar-benar dikonfirmasi keadilan itu. Karena apa indikasinya? Coba lihat sekeliling kita, atau bahkan Nyon Sewu itu dekat dengan kita gitu ya. Anak yang sudah menjadi orang tua dan masih punya orang tua, tapi dia seperti tidak bisa mendekat ke ibunya yang sudah lansia, fix itu sinyal luka pengasuhan di keadilan. Saya ulangi lagi, kalau ada anak yang sudah menjadi orang tua dan masih ada orang tuanya di rumah, tapi kepengen menunjukkan ekspresi kasih sayang nggak bisa, kepengen meluk nggak bisa, kepengen mengucapkan kata-kata baik nggak bisa, hanya bisa diem, itu fix ada luka pengasuhan antara kita dengan orang tua kita di masa lalu tentang keadilan. Kan ada ya anak saudara kandung, ada yang ngeramut, ada yang masa bodoh. Biasanya yang masa bodoh yang berani ngomong, kamu aja deh, kan kamu dulu yang disayang sama ibu, dan sebagainya. Itu ada luka pengasuhan di sini. Kita akan membahas lagi, namun saat ini cukup ini dulu, akan disambung oleh moderator.
Apabila ada yang mau disampaikan nama ibu dan bapak, boleh berkenan, atau nanti ada yang diperjelas, kita akan melakukannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Rate. Aplaus yang meriah untuk Bunda Rate. Nah, Bunda meriah nggak? Menarik nggak materi yang disampaikan? Menarik ya? Masih ingin lagi? Masih, Bunda saya juga mau loh. Masa juga ingin bertanya sebenarnya. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, kita sesi kita buka dulu untuk tanya jawab di Bunda Rate. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang sudah punya pertanyaan yang kira-kira sudah tersimpan dari awal tadi apa itu yang disampaikan? Monggo, ada yang ingin bertanya dulu? Oh, monggo Bunda Siti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru kali ini saya mengikuti parenting di sekolah anak saya, dari yang besar sampai yang kecil ini. Hari ini yang paling menarik menurut saya, karena saya baru 2 anak, Bu. Saya tadi langsung setelah Bu Ratih ini mengatakan luka tentang pengasuhan, saya langsung teringat anak yang saya nomor pertama, kedua, seperti itu, saya itu kan saya sama papanya ini sama-sama bekerja, dan biasa gitu kalau orang bekerja itu kan datang dari kerjaan terus capek seperti itu, dan mungkin banyak beberapa anak saya melakukan sebenarnya sih betul, masalahnya tuh nggak besar, tapi respon kita yang karena dari pulang kerja capek mungkin ya, terus langsung kayak meluap seperti itu, tapi saya dan suami tuh sering, Bu, kalau melakukan marah-marah, biasanya tuh langsung biasa kami minta maaf, tapi kan kok marah terus minta maaf, marah minta maaf, marah minta maaf. Lah itu kan luka, terus kita tembel, luka kita tembel, luka kita tembel. Lah tembelannya ya buahnya itu, maksudnya gini, luka kita tembel, luka kita tembel. Apa itu juga kasihan juga anaknya ya, Bu, ternyata. Itu tidak apa-apa, gimana? Kita tetap kok, Bu, minta maaf seperti itu. Biasanya tuh kalau walaupun dia kadang sini Mbak, duduk dulu, kadang tadi kamu tahu nggak kalau mama marah itu kenapa? Biasanya saya tanya, ya mama boleh ngomong seperti itu, saya seperti itu, Bu. Maaf ya, tadi tuh mama capek gini-gini, istilahnya kan gitu ya, Bu, selesai maaf-maafan, tapi besok lagi aja, Bu, gimana? Terus dia itu masaknya tuh bener, saya sering sama papanya tuh minta maaf, tapi kok sering apa ora tambal kayak gitu ya, Bu, gitu maksudnya. Terus gimana juga kesehatan mental anaknya kalau banyak tembelan gitu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bunda Dwi, sangat menarik ya Bunda Rate. Untuk selanjutnya Bunda Rate menjawab dulu langsung. Silakan. Bunda, hati-hati ambivalensi parenting. Ambivalensi parenting adalah di waktu yang sama anak sayang ke kita, anak cinta ke kita, tapi sekaligus benci sama kita tanpa dia sadari. Ada yang merasakan ini? Ada? Kita tuh sayang sama orang tua kita. Kita bukan ke anak kita dulu. Kita merefleksi diri kita. Ada? Kita sayang sama anak kita, tapi sama orang tua kita, tapi dalam satu waktu percikan-percikan emosi itu muncul gitu. Itu namanya ambivalensi parenting. Namun, kabar baiknya adalah luka pengasuhan itu muncul kalau emosi tidak diekspresikan. Kalau emosinya tidak diekspresikan, dia mengendap. Kalau mengendap itu mempengaruhi perilaku wajar di masa depan. Yang harusnya dia percaya diri, dia mau maju mundur. Apakah
itu di diri kita sekarang? Kalau tidak, berarti seiring berjalannya waktu kita bisa menterapi diri kita sendiri, ya kan? Kalau sudah menjadi orang tua. Tapi anak-anak ternyata belum bisa. Nah, caranya gimana kalau kita belum bisa menahan diri kita untuk marah begitu? Biasanya coba ibu kita melakukan terapi nafas dulu sama diri kita. Setiap ada kejadian tentang anak kita, mau dia ngomong, mau dia berperilaku, coba tarik nafas dulu sebelum memberikan respon. Pusat kehidupan di nafas, betul? Ya. Kalau nafas kita panjang kan sabarnya panjang gitu. Jadi anak kebruk di depan gitu, nyenggol apa gitu. Tinggal kita pilih mau reaktif atau proaktif gitu. Kalau reaktif adalah kita langsung memberikan respon. Kalau langsung memberikan respon biasanya amigdala yang berperan. Rasa. Omongan spontan itu biasanya mengandung emosi. Emosi itu gak harus marah ya. Emosi itu bisa juga seneng, Masya Allah gitu. Kejutan itu kan juga emosi kan. Reaktif munculnya. Nah, coba kalau ada kejadian apapun tahan dulu 3 detik. 1, 2. Keburu esok ngomong kan gitu kan. Coba tahan 3 detik, tarik nafas. Biasanya amigdala itu naik ke lobus frontal atau lobus occipit. Seperti itu Bun. Itu yang membuat kita lebih proaktif. Anak datang, Mama, lupa nggak cepet gitu kan. Anaknya sudah sampai atau anak sudah nunggu di sini kita jemputnya telat kan biasanya kan dia sudah pas. Nah, itu tahan dulu senyum. Sambil hitung berapa Bu? 2, 3. Biasanya kata-kata yang keluar itu tidak hanya emosi, tapi sudah mulai masuk ke logika. Makanya omongan yang keluar setelah 3 detik itu omongan yang tidak langsung nancap di hati. Oh, telat dia. Nah, itu resep kedua. Resep pertama adalah nafasnya dulu diatur 1-3 detik gitu kan. Yang kedua adalah tolong kan gak suka ya dinasihati terus, betul? Marahnya juga konfirmasi, maafnya juga tetap menasihati loh. Ingat gak tadi? Masih tetap orang tua yang benar gitu kan. Coba saya mempraktekkan apa yang disampaikan psikolog senior Eli Risman gitu ya. Beliau mengatakan waktu saya ikut kelas beliau, coba orang tua itu berlatih mengalihkan perasaan. Perasaan itu kan perlu diterima, dikenali, dihargai. Keliru. Dikenali dulu, diterima, baru dihargai. Kan selama ini kita kenali nggak usah. Langsung diterima atau dihargai, gitu kan? Nah, ketika anak ngomong, kita responnya bercermin dulu, dikenali dulu. Oh, kakak marah ya. Oh, mama telah jemput ya. Jadi dicerminkan dulu. Contoh misal, anak jatuh di depan kita, biasanya respon awal apa Ibu? Syukur. Apa lagi Ibu? Terus yang lebih bagus lagi langsung ngomong hati-hati. Atau Indomaret. Ada yang ngomong gini nggak? Jajan ya. Iya kan? Atau responnya langsung nggak apa-apa, nggak sakit kan? Nggak apa-apa. Itu kita langsung lompat ke menerima, menghargai. Ada satu tahapan penting, justru inilah yang membuat endapan luka pengasuhan. Dikenali. Jadi anak jatuh, respon pertama adalah jatuh ya, sakit ya, berdarah ya, mau nangis ya. Itu anak yang betul kok Bu. Terus akhirnya kita masih bikin nangis, betul? Coba cek ya, Ibu silahkan sapa teman tadi pasangannya, tepuk pundaknya, katakan Ibu baik-baik saja. Sambil lihat matanya, Ibu baik-baik saja. Kalau kita katakan dengan tenang, biasanya orang itu akan mimpi nangis, ya kan? Coba nah, ada teman sedang ada masalah gitu, kita juga Mbak, nggak apa-apa kok Mbak, benar, kamu baik-baik aja, sambil menatap mata. Itu bisa gitu kan. Anak juga sama,
Justru ledakan emosi, nangis itu tadi dia mengekspresikan nangis, marah, itu yang membuat jernih hatinya, nggak ngendap lumpur. Jadi kalau ada proses seperti itu Ibu boleh minta maaf. Saya juga sama, esok dulu sampai tempe betul. Sama manusia wajar ya, manusia biasa wajar kalau kita punya emosi, marah dan sebagainya. Ketika minta maaf, pakai 3 aliran rasa ini tadi. Nah, tadi mama marah ya, kamu dimarahi mama ya. Tadi itu perasaannya mama seperti meledak-ledak. Itu diomongkan, dikenali dulu perasaannya kita. Habis itu sebab akibatnya kan dikenali, diterima ya kan? Yang kedua diterima. Diterima adalah kita cari sebab akibatnya. Tadi itu mama di kantor itu kerjanya banyak sampai di sini kayak mau mendidih. Belum selesai tapi harus pulang. Itu sebabnya, makanya mama itu marah. Itu sehingga tidak semuanya kesalahan kamu, kan sebab akibatnya jelas. Baru diterima. Terus yang ketiga apa Ibu? Dihargai. Masuk dihargai adalah, jadi apakah permohonannya maaf mama diterima? Gimana perasaanmu sekarang? Boleh. Tapi yang bisa mengukur, dievaluasi kan diri kita. Apakah setiap hari marahnya semakin banyak atau semakin sedikit? Kalau semakin berkurang berarti kita melakukan hal yang benar. Kalau semakin banyak marahnya kita berarti harus change strategi, harus dirubah strateginya. Nggak bisa hanya itu terus. Bisa diterima jawabannya? 2, tentang nafas dan tentang mengalirkan perasaan. Karena kalau kita menerapkan ini, yang dapat 2 Ibu, nggak cuma anak, tapi diri kita juga dapat. Seorang Rane kan malu ya, sudah sering ngomong maaf, tapi kok kita tetap marah-marah gitu. Malu sama anak kita kalau sama gitu. Hati-hati ambivalensi parenting. Baik, terima kasih, sungguh luar biasa. Bagaimana Ibu Dwi? Sudah puaskah dengan jawaban Bunda Rati? Alhamdulillah, kalau gitu ada ribet juga ini Bunda yang dapat. Nah, yang lain bagaimana? Ikut mendapat apa enggak? Aduh, terima kasih graduate-nya. Iya. Bagaimana yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, monggo Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke intinya, Bu, gimana sih cara menyikapi kita sebagai orang tua ketika kan di umur sekarang anak-anak udah pandai menagih janji untuk orang tuanya. Jadi kita itu udah bikin janji sama anak, misal hari ini kita kesini gitu kan. Tapi pada hari itu anak itu suka udah menagih, padahal kita udah menjelaskan untuk hari ini kita kesini. Kita pergi tidak untuk hari ini begitu. Terus misalnya kita sebagai orang tua menyikapinya bagaimana ya? Kita menyikapinya kita diam, malah kita lebih memilih untuk menghindar. Apakah itu juga termasuk melukai hati anak atau bagaimana? Terima kasih. Oke, Ibu namanya siapa? Namanya siapa Bunda? Bunda Ulun. Bunda Ulun. Oke, terima kasih Bunda. Kayaknya ini relate sama kita semuanya ya. Ada yang sudah berhasil mengatasinya. Kalau bapak-bapak bagaimana? Mau dong mendengarkan versinya bapak-bapak yang suka janji siapa sih? Monggo Bapak untuk pengalaman tentang janji Kak. Untuk yang biasa kami lakukan itu yang pertama itu memang sebisa mungkin apa yang kita janjikan memang istilahnya memang kita yakin untuk bisa mewujudkan itu. Jangan sampai kita menunjukkan sesuatu yang hanya ngomong kosong saja. Itu yang paling utama dari saya. Kemudian yang kedua, jika memungkinkan untuk bisa dipenuhi, kita harus segera penuhi. Itu yang saya tahu. Cuma kalau memang semisal tadi yang disampaikan mungkin di saat itu belum bisa, memang kita lebih memahamkan anak kondisi kita seperti apa. Jadi kita perlihatkan aja, misalkan belanja atau apa, dijanjini untuk beli es atau apa, jadi kita perlihatkan dompet kita bawa uang seberapa, kita perlihatkan. Oh, nah itu yang saya
istilahnya biasa lakukan. Akhirnya si anak paham, oh iya, ayah belum ada uang. Nah, dengan cara itu anak menurut saya bisa akhirnya paham. Tapi sebisa mungkin memang apa yang kita janjikan, ya memang kita yakin akan bisa mewujudkan itu. Nah, terus kebetulan ini ya ingin bertanya juga. Ini sebenarnya kan parenting ini anak saya kan lebih banyak waktunya dengan ibu. Sebenarnya ini lebih cocok yang hadir itu istri saya. Cuman kebetulan hari ini di jadwalnya itu beliau jadi juri. Jadi saya hari ini libur, jadi saya yang masuk. Karena apa? Di rumah kalau saya perhatikan itu lebih sering marah-marah itu ibu. Dan mungkin apa ya, bisa jadi itu kesalahan ataupun tidak, itu saya lebih banyak diam. Karena di awal-awal saya ikut campur, saya bela anak, kesannya saya yang disalahkan. Nah mungkin bisa ini kebetulan sebagai itulah pengen ada masukan dari ibu bagaimana sikap kita sebagai bapak-bapak, mungkin hampir sama mewakili bapak-bapak, bagaimana cara kita menasehati istri kita mungkin yang tidak istilahnya terkesan menghakimi. Karena selama ini saya merasa istri saya bilang ke saya itu selalu menghakimi, supaya tidak seperti itu. Seperti apa? Pertanyaan Bapak itu pertanyaan yang jawabannya pengen disampaikan oleh semua ibu di sini. Betul ya sih? Wah, mau bapaknya bertanya ini isi hatiku juga ya. Oke, terima kasih Bapak. Iya, tadi poin yang saya pahami adalah komunikasi ke anak, memahamkan ke anak kondisinya kita. Ibu Ulut dan saya dan juga kita semuanya, mari kita mengingat sekali lagi bahwa jenis kecerdasan anaknya berbeda. Mungkin kita punya anak lebih dari satu, pasti karakternya berbeda, betul? Ada anak yang sangat concern dengan hadiah, yang tipikalnya sensi. Maka kalau anak kita tipikalnya adalah anak yang pragmatis, aku sekolah, nah, tapi pulang beliin es krim lo ya. Ada yang begini? Nanti kalau aku juara nanti ke Waterboom lo ya. Nah, fix itu biasanya pola-polanya yang suka kebendaan. Kalau memang anaknya begini, penuhi, karena akan berimplikasi atau ada dampak nanti di kemudian hari. Ngapain enggak dibeliin? Nggak usah dikerjain PR-nya, mau mama bohong. Kan misalnya begitu kan? Dampaknya ke kita lagi. Jadi konteksnya kan berbeda-beda. Hadiah, tapi hadiah yang bagaimana kan begitu. Kalau memang itu sudah janji yang pragmatis, kalau kamu begini nanti begini. Nah itu disampaikan, dipenuhi. Begitu. Terus kalau konteksnya adalah penghargaan di dia, kedudukan bagi orang thinking atau anak thinking, itu tadi pemahaman. Pak, kenapa dikasih hadiah? Bukan hadiahnya, kan begitu akhirnya, tapi sebab akibatnya. Hadiah ini adalah rizki dari Allah untuk kita. Karena apa? Kakak sudah tujuan, kakak sudah bagus prosesnya. Tekankan di proses, akhirnya di pemahaman ini, sehingga dia tidak akan fokus ke hadiahnya, ke janjinya kita. Mama punya janji, kenapa belum bisa ditepati? Nah, kemarin pas berjanji itu Mama punya keyakinan tinggi. Ternyata sampai di sini Mama keyakinannya berkurang. Yuk sholat dulu yuk. Berdoa dulu, kembali berdoa kepada Allah agar kita diberi mudah menepati janji. Nah, kan bisa jadi di sebab akibat itu dipahamkan. Atau kita cari di alternatif. Oke? Mama berjanji mau ngasih hadiah, tapi hari ini tidak ada hadiah. Boleh hadiahnya diganti, misal jalan-jalan, atau diganti main sama-sama, atau diganti masak, kan begitu. Anak yang dominannya intuitif itu biasanya akan mudah diegoke. Janjinya A, diajak ke B, diajak ke C, mau ada yang begini. Tapi kan ada yang anak yang kokoh, pokoknya ini begitu ya. Oke. Terus anak yang feeling biasanya dia fokusnya tidak di hadiahnya, tapi hadiah adalah perwujudan cinta atau kasih sayang orang tuanya. Kita pahami dulu, dia nagihnya hadiah karena
semakin kasih sayang. Itu sebetulnya gini, ekspresi kenakalan itu adalah teriakan luka kemasukan. Banyak yang datang di kami yang mengeluhkan tentang anak-anaknya, anak yang belum balik. Di sisi psikologi adalah imbas atau dampak dari bapak ibunya yang kurang klik. Saya ulangi lagi, anak-anak kita kalau belum balik, dia bermasalah, itu adalah imbas atau dampak dari 3 hal. Komunikasi orang tua antar suami istri, ya, komunikasi suami istri, maisah atau perekonomian yang ada tidak saling ridhoan antara suami dan istri. Yang ketiga, urusan ranjang religius. Nah, ini nyambung sama yang disampaikan oleh Bapak. Ini gimana sih cara ngomongin ke istri saya biar begini, Pak? Ini saya mau membela para istri. Soalnya dari saya kayaknya ini. Istri itu gak perlu dipaham. Tidak perlu dikasih paham. Cukup dikasih ekspresi sayang. Betul gak sih? Jadi ada trilogi cinta di dalam keluarga. Suami itu suami atau bapak fokus utama adalah anaknya. Ketika anaknya dicintai oleh ibunya, itu yang paling penting. Teorinya mengatakan begitu. Si ibu bagi dia, cintanya suami saya ke saya akan berimbas ke cinta saya kepada anak-anak saya. Anak fokusnya adalah cintanya ayahnya ke ibunya membuat aku bahagia. Jadi kalau bapak fokusnya ke anak, kalau ibu fokusnya ke suami, kalau anak fokusnya ke ibu. Jadi kalau mau anaknya tidak banyak dimarahi istrinya, beliin hadiah, Pak. Ini pundaknya dielus-elus, makasih ya. Oh gitu. Tiba-tiba dipeluk dari belakang. Tergantung uang servisnya istri apa dan malah kenakan. Pokoknya pasalnya 2, Pak. Pasal 1 istri nggak pernah salah, Pak. Pasal 2 kalau itu salah kembali rumah salah 1. Terus Bapak, kalau istri sudah mulai marah-marah, Bapak boleh bertanya 3 kali. Pertanyaan pertama biasa, Mama ngapain kok marah-marah? Biasanya jawabannya, enggak Papa. Itu berarti harus masuk ke pertanyaan kedua. Mama enggak marah? Enggak gitu. Nah itu pintu masuk ketiga, Pak. Beneran enggak marah? Bapak sih, ini anak di depan aku. Itu baru tidak marah. Jadi kalau istri itu harus 3 kali. Karena perempuan itu kan fokusnya di proses. Kalau bapak-bapak di solusi, laki-laki tidak berbicara. Tidak bercerita. Laki-laki nggak bercerita. Sekali bercerita, sekali marah, wah itu ingat-ingat anak-anak. Gimana sih pertanyaannya, Bapak? Jadi kalau pertanyaan tentang istri yang suka marah, itu fix bukan karena dia marah. Itu teriakan perhatian, minta perhatian ke suami. Bisa jadi bapak suaminya sudah memberikan perhatian banyak, tapi cek apakah perhatian itu sesuai dengan bahasa cinta suami istri kita. Betul? Iya. Ibu mau tanya bahasa cintanya, pilih antara 1 dari 5 ya. Apakah benda? Pulang minta bawain cilok sebelah. Oh kelar kah urusan istri marah itu cuma sebelah. Gitu. Apakah itu ada yang seperti itu bahasa cintanya? Makan, shopping, check out shopping. Atau kedua, bahasa cintanya adalah pengakuan, terima kasih dan tolong dari suami. Kata-kata terima kasih. Aku loh sudah begini. Tadi aku sudah solihah. Si suami tinggal, makasih. Atau yang ketiga, maunya tidur tidak diganggu. Maunya makannya ya panas-panas tanpa ada anak. Itu kebebasan. Ada istri yang modelnya gak kebebasan, idenya ini saya banget. Ridhonya suami ke saya adalah ketika saya pergi kemana-mana tanpa ridhonya adalah saya kemana-mana
quality time. Nah, istri Bapak yang mana? Semuanya. Oh, quality time. Nah, kalau quality time berarti ditarik istrinya. Oke. Cerita. Enggak usah suruh cerita, cuma ngomong terus. Cerita sendiri. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Apakah sudah memanggil ibu? Nanti sampaikan ke bapaknya. Tak mempan. Kalau nggak mempan satu Bu, laki-laki itu akan menjauh kalau dituntut. Maka berikan ekspresi bahagia di rumah, fokus aja di kebaikan suami kita. Maka hipotalamus suami kita akan berkembang dengan baik. Pernah mendengar Ibu Aisyah Jalan mengatakan hipotalamus laki-laki itu 2,5 lebih lebar daripada hipotalamus perempuan, sehingga bapak-bapak laki-laki itu fokus dan bertanggung jawab. Tanggung jawabnya berupa ekspresi cintanya dalam tanggung jawab dan maskulin. Nah, maskulinnya bapak-bapak atau otak tadi hipotalamus itu bisa terpantik ketika mendengar suara mendayu perempuan. Bukan istri loh ya, saya bilang perempuan. Bu, coba hitungan ketiga, tolong praktekkan cara memanggil suami di rumah. 1, 2, 3. Atau gini, Mas, gitu ya, yang mana? Nah, hipotalamus laki-laki itu terpantik kalau mendengar suara mendayu perempuan. Coba cek selama ini di rumah gimana cara manggil suaminya. Terus lagi rahasia bapak-bapak ini yang kita ungkapkan ke ibu. Karena hipotalamusnya lebih dominan, maka pendengarannya itu menurun saat fokus. Jadi ibu kalau manggil suaminya itu juga, kalau bapak-bapak kan tadi bertanya 3 kali, kalau ibu-ibu memanggilnya 3 kali. Panggilan pertama biasanya masih lembut, betul? Mas, tolong, gas, gitu kan? Itu baru tuh lagi turun gitu, lagi naik sepertiga. Kita sudah mulai jadian, Mas, tapi masih mendayu, betul? Naik 2/3 gitu. Mas mulai emosi, 3 kali gimana Bu? Gimana suami kita, bojomu isinya murek-murek banget. Begitu. Jadi karena suami itu istilahnya maskulin, tantangan pertanyaannya adalah, janjane kamu itu cinta sama aku nggak sih? Jangan ya Bu ya. Ekspresi cinta para suami adalah bertanggung jawab. Nah, ekspresi tanggung jawab itu laki-laki tidak bisa. Hanya diekspresikan. Betul seperti itu Bapak? Yes, menurut saya Bapak. Memberi rata-rata Bapak di sini. Ada Bapak pertanyaannya seperti itu. Luar biasa pertanyaan dan jawabannya ya Bunda. Kelas yang meriah. Ada 2 penanya tadi, Bunda Ulul sama bapaknya, dapat apresiasi, dapat reward juga dari kita. Kamu sudah nanti bisa dikasih ya. Nah, selanjutnya masih ada yang bertanya Bunda. Nah, tadi saya kiri banyak sekali yang bertanya. Yang kanan mana? Oh, ada 1, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tari. Yang ingin saya tanyakan itu tadi kan bentuk awal dari luka pengasuhan itu ada juga anak selalu meminta izin, mama boleh nggak ini, mama boleh nggak itu. Nah, sedangkan saya membiasakan anak saya itu memang sering minta izin gitu, nggak harus langsung pergi-pergi saja gitu. Minimalnya ya memang assalamualaikum sudah di luar rumah. Mama boleh nggak aku main ke tempat teman? Itu nomor 1. Yang kedua, mama boleh nggak
yang lainnya gitu Bu. Kenapa itu dijadikan indikasi luka awal kemasukan? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Usia 0 sampai 1 tahun adalah usia perkembangan basic trust. Usia 1 tahun ke 3 tahun itu usia autonomi. Usia autonomi itu adalah usia di mana anak diberikan kebebasan atau diberikan pelatihan kemandirian. Pelatihan kemandirian, oke? Pelatihan kemandiriannya berupa toilet training, berupa makan sendiri, atau berupa hal-hal yang berhubungan sama kemandirian dia dari atas sampai bawah, misal sisiran sendiri dan sebagainya. Nah, di usia ini kalau tidak tuntas, anak akan doubt and shame. Doubt itu ragu, shame itu malu. Seperti itu Ibu. Nah, ekspresi ragu dan malu itu biasanya adalah minta izin, betul? Saya mengatakan begitu. Terus di usia 3 sampai 5 tahun masuk usia inisiatif. Usia inisiatif ini adalah anak sudah mulai, ini kan lucu-lucunya anak ya, lucu, menggemaskan, disuruh apa nggak mau, maunya ini apa-apa sendiri, naruh mainan kalau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan suruh baleni lagi, ngambilin jajan kalau nggak cocok diulang lagi, ya kan? Ke Indomaret tadi bilang A tapi dia berubah sendiri jadi B, sampai rumah nggak ini suruh ulang lagi, gitu kan? Nah, ini munculnya adalah nanti tadi serba bertanya. Cuma perlu dipahami konteksnya. Apakah dia boleh nggak itu berhubungan dengan hal-hal perintilan teknis kecil-kecil itu tadi loh Bu, yang berhubungan dengan autonomi dan yang berhubungan dengan inisiatif. Tapi kalau permohonan izinnya, Ibu aku keluar rumah nanti pulang jam sekian ya, itu tidak termasuk dalam sini. Ibu, aku mau pergi, aku mau beli ini soalnya aku mau membuat ini, itu tidak termasuk izin yang seperti tadi. Jadi izin yang dimaksudkan adalah izin yang berhubungan dengan autonomi. Misal, Bu, aku mau pakai baju merah atau baju, aku mau pakai baju gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan hal mungkin receh, sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri selaku dirinya sendiri, kepedeannya dia gitu. Terus yang inisiatif adalah hal-hal misal, aku tuh mau mengerjakan ini tapi aku nggak bisa, begitu yang mana ini enggak ini. Dia jengkel. Habis itu terus kita masih terus masukkan, terus lama-lama dia akan bertanya, Ibu aku mau mengerjakan PR ini jawabannya apa? Ibu kalau aku jawab ini boleh nggak? Nah itu berbeda. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih. Bagaimana Bunda? Jam puas jawabannya. Alhamdulillah sangat memuaskan ternyata. Baik, Bunda-bunda sekalian, sebelum kita lanjutkan tanya jawabnya, kita lanjutkan untuk sesi materi lagi. Bunda ada yang disampaikan lagi? Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk sesi kedua tanya jawabnya. Silakan Bunda Rati. Kita ulang lagi luka pengasuhan tadi apa Ibu? Persepsi, emosi yang tertancap di pikiran kita. Nah, luka pengasuhan itu biasanya terdeteksinya kalau kita sudah dewasa, terutama masuk ke usia adulthood atau usia dewasa awal dan dewasa tengah. Kita ini masuk usia dewasa tengah deh, umurnya 29 tahun ke atas. Panjenengan tapi saya 29 ke atas itu sudah mulai dewasa tengah. Nah, di sini akan muncul kalau kita jadi pribadi yang konsisten, yang sudah punya 3 hal: pengetahuan yang membentuk value kita, nilai-nilai. Oh, nilai-nilai parenting saya adalah ini. Itu pengetahuannya kita sudah kita pegang. Terus kita sudah punya skill. Oh, saya punya skill parenting. Kalau anak saya begini, saya begini. Saya sudah sepakat dengan suami saya seperti ini. Sehingga tidak ada hal yang berbeda antara diri kita dengan suami. Dan yang terakhir adalah sikap kerja atau attitude. Kita sudah punya nilai dan kita konsisten menjalankan nilai itu. Bagaimana kejujuran itu penting, tapi kita juga ngasih contoh sama kejujuran. Bagaimana minta maaf itu penting. Ayah juga menekankan
berarti kita juga melakukan hal yang sama. Ketika kita ditegur anak, kita tidak nge-blaming, denial atau blunder gitu, untuk ini. Apalagi anak sekarang ya Bu ya, anak kita gen alpha, betul? Gen A itu kan tantangan terbesarnya di mana Ibu? Teknologi. Terus bapak-bapak biasanya kalau pulang, kalau tanpa sadar gitu ya, ngendikan atau kita sendiri, padahal sebelum itu anak itu sudah dijanjiin ibu, kalau sudah ini boleh pegang HP. Kalau pas bapaknya pulang pas pegang HP. Akhirnya berbeda begitu. Itu tantangan anak kita pertama adalah tentang teknologi, yang kedua gen alpha, tantangan keduanya adalah kesehatan mental. Sehingga kemampuan parenting paling utama yang ditekankan oleh para psikolog adalah kemampuan mendengarkan. Nah, terapi luka pengasuhan ini didesain untuk kita banyak bisa mendengarkan. Sehingga goalnya apa Ibu? Goalnya adalah kesepakatan dan perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu bukan sakit mabuk dulu Ibu Bapak. Jadi orang itu kan dikasih knowledge. Kalau di taksonomi belum, tingkatan orang memahami sesuatu itu kan dari menerima informasinya, memahami gitu kan, menganalisa, sampai ke mensintesa, menemukan sesuatu yang baru di konsepnya dia begitu. Sehingga ini pertama biasanya bertanya-tanya, kemudian dia bingung, dia terus mulai speak up, dia lukanya apa dulu itu mama begini, ayah itu kayak gini, aku tuh mau. Nah, tingkatan selanjutnya adalah aku maunya. Ibu, kalau sudah melakukan terapi ini, kalau anak sudah masuk di tipe aku maunya fase ini, saat itulah anak kembali menjadi bayi. Jadi nanti jangan heran ketika, karena saya berkali-kali ditelepon seorang ayah melakukan terapi pengasuhan ini, telepon saya, Mam, saya biasa dipanggil Mam Ratih, Mam, kok anak saya tak gendong? Sampai udah besar gitu ya, kok kita gendong gitu. Terus saya bilang, ayah, di tahap aku maunya ini adalah seperti tadi jalan yang ditambah itu Ibu, itu jalan masa lalu yang ada lubang-lubangnya. Ketika anak bilang aku maunya, itu adalah porsi inner child-nya dia, dirinya dia di masa lalu yang kurang, misal kurang digendong ayah, jadi ekspresinya memang minta digendong. Terus mamanya bilang, iya kata istri saya kan waktu lahiran anak ini di balita itu saya sibuk kuliah S2, jadi sering di Semarang. Waktu itu ayah mengatakan begini, oke, ayah nggak lama kok, paling seminggu sampai 1 bulan. Yang rajin olahraga ya. Akhirnya kan kita selalu bisa bilang begitu. Ada lagi seorang ibu-ibu, belum boleh disebutkan namanya, istrinya Dr. Eko Kecapi, Bu Ulfa kalau ada yang tepat, Bu Ulfa Inspektorat. Telepon saya, Mbak Ani, kok anak saya minta disuapin tiap hari ini gimana? Minta dimandiin tiap hari, nggak mau sama Mbak, nggak mau mandi sendiri, harus Umi. Jadi nunggu Umi pulang kerja baru mau mandi. Saat terapi itu, Umi lakukan. Nyuwun sewu, itu hal-hal yang bolong di masa lalu itu perlu ditambah. Nggak banyak kok, biasanya mintanya itu yang bayi itu tadi loh, disuapin, dipeluk, ditemani main, bubuk ditemenin, nggak mau bubuk sendiri. Sekitaran itu biasanya aku mau. Kalau sudah dipenuhi, kalau kita nggak bisa memenuhi, tinggal bilang, mohon maaf ya Nak, bisa gendong, sampein, bisanya meluk gitu. Anak sudah bisa diajak berpikir. Kalau sudah sampai di titik itu, biasanya akan mulai ada keterbukaan komunikasi. Nah, harapan paling utama di sini adalah komunikasi terbuka. Karena kalau tidak ada komunikasi terbuka kan nanti kita nggak tahu dewasanya anak ini akan genuine dirinya atau enggak. Ciri anak terbuka sama kita Ibu, ciri anak terbuka sama kita, kalau sama orang sopan, kalau sama kita itu ngerenek.
betul ya. Kenapa harus begitu sih teorinya? Kan harusnya kalau kita pulang kerja setelah dititipkan sama habis pulang sekolah atau apa ya itu baik-baik aja gitu. Kenapa pas pulang kok itu dia sama sama ini? Terima kasih ke anak kita karena mereka sudah mau terbuka sama kita. Tinggal kita lanjutkan parenting yang saling terbuka dengan gitu. Mari terapkan 4 terapi luka pengasuhan apa Ibu? Tolong hadir untuk orang tua dan anak terlahir kembali. Pertama kita terima kasih ini dari saya Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bunda? Terima kasih Bunda Rati. Akhirnya Bunda-bunda dan Anda semua, bagaimana materi parenting kita kali ini? Memuaskan? Ada yang ingin coba lagi enggak ya? Oh enggak, masih ada waktu ya Bunda ya. 15 menit enggak apa ya? 15 menit lagi untuk curhat, tanya jawab atau apa, ingin diskusi diperbolehkan. Monggo silakan. Oke, ada 2, pertama dulu dan di belakang. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Martika. Alhamdulillah saya sudah punya anak 3 dan semuanya sudah lulus semuanya dari sini yang ada TK besar. Tadi yang saya tangkap itu mengenai 4 minggu yang terima kasih.